Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kuliah kita Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini adalah pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan semuanya yang hadir, ya, ini ada 41 ya, 41. Ada yang mungkin masih proses, jadi saya admit lagi. Dan untuk malam ini kita langsung saja melanjutkan materi kita di minggu sebelumnya, yaitu kita akan melihat presentasi dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu adalah Ahmad Aldi, Riza Auliana Sution, Rizky Handono, Gamaliel Fabio Masuka Pradana, Jepri Ade Pratama, ya, dengan judul materinya adalah rancangan organisasi dan analisis pekerjaan, ya. Untuk itu saya sudah siapkan screen-nya, karena kalian pakai handphone, saya bantu untuk menampilkan screen-nya. Ya, langsung saja dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen MSDM dan teman-teman yang semua yang lagi berbahagia. Pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga masih bisa berkumpul dalam sesi presentasi kali ini. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yang berjudul Rancangan Organisasi dan Analisis Pekerjaan. Nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Ahmad Aldi, ada Riza Auliana Sution, Rizky Handono, Gamaliel Fabio, dan terakhir Jeffrey Ade Pratama. Pada slide pertama akan dibacakan oleh saudara Ahmad Aldi, dipersilakan. Ya, terima kasih Rizky Handono. Saya akan membacakan tentang pengertian rancangan pekerjaan. Pengertian rancangan pekerjaan adalah rencana pekerjaan, proses penuntutan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lain di dalam perusahaan. Bentar Pak, mana ini? Bentar Pak ya, kita keluar. Kerangka rancangan pekerjaan. Perancangan suatu pekerjaan mencerminkan elemen organisasi, lingkungan, dan tingkat laku. Setiap elemen rancangan pekerjaan mempunyai nilai penting yang berbeda-beda tergantung orang yang merancang. Produktivitas karyawan dan kepuasan kerjaan akan memberikan umpan balik. Seberapa baik suatu pekerjaan dirancang, rancangan pekerjaan yang kurang baik akan memberi produktif rendah. Karyawan sering berpindah, ketidakhadiran, kelelahan, sabotase, perpecahan, dan problem lain. Dengan demikian, elemen atau unsur-unsur yang mempengaruhi dalam rancang pekerjaan adalah unsur organisasi, unsur lingkungan di sekitar, dan tingkah laku. Sampai mana ini? Ini contoh-contoh rangkaian rancang pekerjaan input dan output. Pertama, mana ini? Input proses transformasi, output yang diharapkan. Unsur organisasi, unsur lingkungan, unsur perilaku. Ketiga ini langsung ke rancang pekerjaan, terus itu ke produktif dan kepuasan kerjaan. Baru umpan balik, baru dia kembali lagi ke tiga unsur tadi, yaitu organisasi, unsur lingkungan, dan unsur perilaku.
Udah, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi rancang pekerjaan. Faktor organisasional, pertimbangan organisasional dalam merancang pekerjaan mencakup dalam hal-hal pemilihan struktur organisasi, pola tanggung jawab dan wewenang tugas, prasarana kerja dan tradisi perusahaan perlu tidaknya pengembangan dan pelatihan. Faktor lingkungan, faktor keperilakuan. 4. Teknik rancang ulang pekerjaan. Berbagai perubahan sering menuntut rancang ulang sebagai macam pekerjaan dalam organisasi. Rancang ulang pekerjaan berlangsung dimaksudkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan. Jika pekerjaan berlangsung lama dapat mengakibatkan negatif terhadap kehidupan karyawan seperti apatisme. Tidak peduli motivasi rendah, keluhan, bahkan keinginan berhenti kerja. A. Penyederhanaan pekerjaan. B. Overspesialisasi. 1. Rotasi pekerjaan. 2. Perluasan pekerjaan. 3. Penggayaan pekerjaan. 4. Regu kerja otonomi. Peran SDM atau sumber daya manusia dalam perencanaan pekerjaan. Peran sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi masukan-masukan atau pikiran yang cerdas tidak hanya bersumber dalam majikan atau perusahaan karyawan, tapi juga ada hak-hak mereka untuk berperan aktif dalam perencanaan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya alam manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan syarat bermodalnya pengetahuan spesifik yang tinggi di kalangan manajer dan karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Saya kembalikan kepada Rizky Andono. Ya, saya lanjutkan untuk analisis pekerjaan. Ya, dan analisis pekerjaan ini prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan yang dibutuhkan suatu pekerjaan dan juga tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, menganalisis dan mendesain pekerjaan, apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah, dari hasil pekerjaan tersebut, kita bisa dapat 2 poin. Ya, 2 poin ini kayak deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan ini kayak daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban dan kelompokan, pelaporan, kondisi kerja dan tanggung jawab. Terus yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini kayak menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Terus tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Untuk slide selanjutnya, ini ada langkah sebelum melakukan suatu pekerjaan atau kayak ingin seleksi orang. Seperti ini poin-poinnya. Pertama ada tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan. Jadi yang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. Kedua, kumpulan informasi tentang latar belakang organisasi atau pekerjaan. Jadi kayak bagian organisasinya, jadi jenis pekerjaan yang ada yang akan kita lamar. Yang kedua, seleksi orang-orang yang akan disertai jabatan yang akan dianalisis. Terus poin yang keempat, kumpulan informasi analisis jabatan. Nah, di sini ada aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, syarat-syarat pengisian jabatan. Sebagai verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja dan atasan langsung. Susunan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, ramal atau perhitungan kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Terus selanjutnya menentukan tugas-tugas pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan, membuat list tugas, tanggung jawab, pelaporan, kondisi kerja, supervisi jabatan atau pekerjaan, dan syarat-syarat manusianya. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Saudara Kamal. Dipersilakan. Ya, masuk ke informasi apa yang dikumpulkan. Informasi apa yang dikumpulkan yaitu mesin, alat peralatan, dan alat bantu kerja, standar prestasi kerja atau kinerja, konteks pekerjaan, persyaratan manusianya. Persyaratan manusianya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan yang kedua atribut personal. Masuk ke penggunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan. Yang kedua, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Setelah itu terbagi lagi ke 4 bagian. Yang pertama, keputusan rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang keempat, evaluasi pekerjaan, kompensasi, dan kebutuhan pelatihan. Penggunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, penilaian kinerja, yang kedua pelatihan, yang ketiga pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Setelah pemantauan pelaksanaan pekerjaan terbagi lagi menjadi dua, yang pertama rekrutmen dan seleksi, yang kedua kompensasi. Yang selanjutnya pemberkayaan pekerjaan, penyederhanaan pekerjaan, dan yang terakhir penempatan. Penggunaan informasi analisis pekerjaan itu mencakup evaluasi jabatan, promosi dan pemindahan, organisasi, peramalan dan perekrutan, orientasi dan induksi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, yang selanjutnya metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, kuesioner. Terus yang ketiga, observasi atau pengamatan. Yang keempat, buku harian partisipan. Yang kelima, teknik-teknik kuantitatif. Yang keenam, berbagi sumber informasi. Statistik dan analisis pekerjaan. Tujuan untuk menentukan secara statistik hubungan antara beberapa predikator atau sifat manusia, seperti tinggi, inteligensi, atau keterampilan jari, dan 2, beberapa indikator atau kriteria keefektifan kerja, seperti prestasi kerja, seperti apa yang dinilai oleh supervisor. Prosedurnya memiliki 5 langkah: menganalisis pekerjaan, menyeleksi sifat-sifat personal, tes, mengukur prestasi kerja berikutnya, menganalisis secara sistematis hubungan antara sifat dan prestasi kerja. Job evaluation, menilai berat atau ringan, mudah atau sungkar, besar atau kecil, resiko pekerjaan dan memberi nama ranking, serta harga atau gaji suatu jabatan. Bila pekerjaan berat, sungkar, beresiko besar dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Sebaliknya, bila pekerjaan mudah, ringan, resiko kecil, tanggung jawab kecil, dan ranking jabatan rendah, maka gaji jabatannya semakin kecil. Ya, selanjutnya akan dibawakan Rizky Handono. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi audiens semua. Kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Aku Ki nanya Ki. Tanya. Aku Ki. Aku Ki. Ini ada catatannya, nanti kalau nanya bisa diketik juga, jadi kita yang
nyari bisa gampang gitu. Oke, Ki. Ki, aku nanya Ki, aku. Ya, Oke, Julkirom. Ki, Silakan. Baik, terima kasih. aku Assalamualaikum. nanya Ki. Nanti gantian. Ini siapa dulu ya, Kak? Julkirom. Bang Julkiram dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Rizky mungkin sebagai moderator ya, mungkin saya ada yang sedikit saya tanyakan. Itu ada di nomor 4 tadi, kalau tidak salah slide 4. Ya, gimana Bang? Mana Mas Kirom? Yang Untuk ini. suaranya kedengeran Bang. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Mana Maaf Mas? Bang Jul, ini suaranya nggak kedengeran Bang Jul. Mute-nya. Mas Kirom yang mana? Sebentar. Kirom di unmute-nya dong. Tolong. Kemute, Bang, kemute. Ya, maaf Pak, maaf. Di situ ada dinyatakan oper spesialisasi. Mohon penjelasannya. Mungkin saya agak kurang jelas maksudnya di situ, Mas Rizky. Oper spesialisasi. Nah, di sini ada oper spesialisasi di sini. Nah, jadi mohon penjelasannya. Saya agak kurang jelas sih di situ gitu loh. Mungkin itu saja Mas Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Iya, aku nanya Ki. Pertanyaan selanjutnya. Rijal Ki. Rijal Ki. Rijal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijaldi dari kelompok 6. Kamu nanya apa? Aku nggak mau nanti oper spesialisasi ya. Di slide pertama Ki, di pengertian rancangan pekerjaan. Nah, di situ. Parah bila dia mau nanya yang susah. Mana Nah, di situ, Rijaldi? Iya Pak. Nah, di situ kan dijelaskan ada metode-metodenya kan. Nah, sebutkan metode-metode apa saja yang dimaksud di rancangan pekerjaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita diskusi dulu. Kak, mau tanya, Kak. Ini yang terakhir yang belum pernah tanya, silakan dikasih kesempatan. Elvira. Biar nilainya sama rata gitu. Enggak orang itu aja gitu. Elvira nggak ngerti, Kak. Elvira mau tanya. Kira terus katanya. Jawab sudah. Mungkin dari teman laki-laki yang lainnya. Elvira, Kak. Elvira mau tanya. Sudah. Fir, gantian, Fir. Ini Rika Puspita ini mau tanya. Ya, silakan Mbak Rika. Ayo, kurang satu pertanyaan lagi. Fira, Kak. Yang mau tanya, Ki. Rehan. Pira bantu jawab aja nanti, Pira. Ya, silakan Mas Rehan. Kenalkan, nama saya Sultan Raihan dari kelompok 5. Di dalam analisa itu kan ada teknik-teknik pengukuran kerja atau SOP ya. Nah, itu yang sering digunakan tuh apa sih? Dah, itu aja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk saat ini 3 pertanyaan dulu. Biar kami diskusikan dulu sama kami. Mohon ditunggu. Terima kasih.
Oh ya, sama minta tolong yang tadi tanya bisa ditulis di ini ya. Di chat ya, di chat. Ya, takutnya lupa. Oke, silakan Mas Rizky Handono untuk mempersiapkan jawabannya. Ya. Ini penggunaan informasi analisis pekerjaan, ya. Evaluasi jabatan, promosi dan pemindahan organisasi, ya. Kalau dilihat dari materinya ini sudah saya sampaikan ya, ya. Ya. Informasi analisis pekerjaan. Jadi untuk mengevaluasi atau menganalisis pekerjaan itu ya biasanya dari HRD itu akan melakukan yang namanya penilaian atau asesmen ya. Asesmen itu biasa kalau di perusahaan itu akan dilakukan setahun sekali ya, setahun sekali asesmen itu. Ya untuk mengevaluasi kinerja seseorang, apakah yang bersangkutan itu memiliki kinerja yang baik ya. Parameternya apa Pak yang untuk mengukur? Ya tentunya parameternya disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut ya. Contoh akunting dan administrasi berbeda cara menilainya ya kan. Administrasi dengan logistik juga berbeda ya. Kemudian marketing atau orang sales itu kan berbeda juga dalam cara menilainya. Jadi situ di dalam asesmen itu ada metode-metode yang memang dibuat sedemikian rupa untuk mengukur seberapa besar ya, seberapa besar produktivitas atau kinerja seseorang itu di dalam masa 1 tahun. Kecuali ya evaluasi jabatan itu bisa juga dilakukan ada masa kontrak ya atau masa percobaan ya. Kalau supervisor itu dari tim sales dipromosikan jadi supervisor, dia akan dicoba selama 3 bulan atau 6 bulan. Kalau dia lulus di dalam masa percobaan itu, maka dia akan langsung diangkat menjadi supervisor. Demikian juga dari supervisor naik lagi jabatan jadi middle manager, gitu. Contoh district manager atau area manager gitu kan. Biasanya tidak langsung diangkat, habis itu keluar SK tidak. Biasanya ada masa percobaan, itu ada evaluasi. Yang dievaluasi apa ya? Situ ada ketentuan-ketentuan dalam penilaian, mungkin leadership-nya, disiplinnya, kecakapannya dalam menangani handling problem ya atau problem solving yang dia hadapi untuk mengatur, mengorganisasi, menggerakkan, ya mengontrol bawahan itu dievaluasi. Kalau promosi dan pemindahan tentunya orang yang punya nilai bagus dalam asesmen tadi biasanya akan dipromosikan ya. Kalau memiliki nilai di atas rata-rata dibanding teman-temannya lain atau karyawan lain atau pegawai yang lain biasanya dia akan dipromosikan. Promosi ini juga bisa pindah ya, pindah dari satu jabatan ke jabatan lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Pemindahan ini juga bukan saja promosi, demosi atau juga ya mutasi ya. Kalau mutasi itu karyawan yang di satu tempat dia stagnan ya, tidak memiliki keinginan untuk maju ya, mungkin dia diberikan tantangan ke tempat yang lain yang lebih memiliki tantangan ya. Juga bisa juga didemosi. Demosi itu artinya diturunkan jabatannya. Tadinya manajer mungkin turun menjadi supervisor, supervisor turun menjadi marketing atau menjadi administrasi kan seperti itu. Ya di dalam organisasi itu biasa
ada satu sistem ya, kalau kita kenal dalam organisasi, hampir semua organisasi itu memiliki SOP, Sistem Operational Procedure. Sistem Operational Procedure ini terjaga di dalam satu struktur ya, di mana semua yang terlibat dalam organisasi itu harus patuh dan taat terhadap SOP ya. Barang siapa melanggar maka dia akan mendapatkan sanksi. Seperti itu. Mungkin penjelasan saya untuk 3 ini cukup dulu ya, nanti saya lanjut lagi. Silakan Rizky Handono, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari teman-temannya yang tadi. Sudah siap? Sudah siap, Pak. Silakan. Ya. Yang pertama saya menjawab pertanyaan dari Mas Rehan dulu ya. Ini kan teknik-teknik pengukuran kerja SOP. SOP ini kan yang kita tahu kan standar operasi prosedur yang sering digunakan dalam analisis pekerjaan. Jadi teknik yang pengukuran pekerjaan tersebut terdiri dari pengukuran waktu, pengukuran tenaga, pengukuran psikologis, dan pengukuran sosiologis. Keempat hal tersebut merupakan 4 kriteria yang dipandang sebagai pengukur yang baik. Artinya suatu sistem kerja dinilai baik jika sistem ini memungkinkan waktu penyelesaiannya sangat singkat, tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sangat sedikit, dan akibat-akibat psikologis dan sosiologi yang ditimbulkan sangat minim. Mungkin itu Mas Rehan. Oke, jelas Ki. Lancar ya. Saya akan menjawab. Terima kasih. Udah. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Banjul Kiram. Banjul Kiram pertanyaannya penjelasan dari overspesialisasi. Jadi spesialisasi itu, overspesialisasi itu seseorang yang disebut sebagai spesialis adalah orang yang khusus bekerja suatu tugas atau pekerjaan. Istilah generalis merujuk pada orang yang menjalankan profesi yang bersifat umum. Dalam artinya pekerjaan sejumlah tugas bukan hanya satu. Itu Bang Jul. Baik. Mana Bang Julkirom? Terima kasih Pak, cukup Pak, cukup jelas. Ya, jadi spesialisasi itu benar kata Ahmad Aldi, itu adalah pekerjaan yang memang spesial ya, spesialisasi sesuai penempatannya ya. Jadi tidak oper artinya orang administrasi suruh ngerjain logistik ya. Orang logistik suruh ngirim barang ke ekspedisi. Nah ini siapa yang kuat ya? Yang orang yang double job gitu ya. Gajinya tetap tapi pekerjaannya bertambah. Tetapi kadang di perusahaan hal ini dibutuhkan dalam keadaan darurat ya. Di darurat di mana loyalitas si pegawai atau loyalitas si karyawan itu akan diuji ya. Bagaimana kalau teman Anda saat suatu hari berhalangan hadir ke kantor ya. Bagian kirim barang nih contoh lagi berhalangan ya. Siapa yang menghandle ya? Ya, siapa yang menghandle? Tentunya karyawan yang lain atau pegawai yang lain yang menghandle sementara. Ya, sifatnya sementara, bukan terus-menerus. Kalau terus-menerus, nah yang tadi overlapping ya, overlapping atau overspesialisasi. Ya. Dan ini sering terjadi di perusahaan ya. Jangan nanti Anda kaget saat Anda bekerja di perusahaan, Anda kepala akunting merangkap jadi kepala administrasi. Ya. Akunting administrasi jadi satu, tapi merangkap jadi kepala gudang contoh. Atau suatu saat atasan Anda itu berhalangan karena macam-macam. Contoh, berhenti mendadak, meninggal dunia, atau ya sakit. Maka
anak buah atau second layer itu yang kedua setelah pimpinan, maka dia yang handle pekerjaannya. Nah, contoh kalau atasannya sakitnya sampai kena COVID contoh, ya 2 minggu atau 3 minggu dia harus dirawat di rumah sakit atau diisolasi, ya. Siapa yang menghandle? Tentunya ya bawahannya. Ya, padahal itu jabatan-jabatan spesial ya. Ya, spesialisasinya jelas ya. Kalau atasan itu kan susah digantikan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, nah ini harus di handle gitu ya. Ya. Contoh Anda jadi kepala akunting, satu hari kasir Anda sakit, ya. Sakitnya 3 hari. Yang nyetor uang ke bank siapa? Ya. Masa diserahkan sama OB, ya kan? Yang di store itu kan bukan puluhan juta, tapi ratusan juta gitu. Diserahkan sama OB kan tidak mungkin. Ini spesialisasi, kasir adalah urusan nyetor uang ke bank atau ngambil uang ke bank, maka dihandle oleh atasannya langsung. Seperti itu ya. Oke, Mas Silkirom, bisa ya? Bisa Pak, siap Pak. Makasih Pak. Oke, dilanjut pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rijal. Ini ada sebutkan metode apa saja yang ada di rancangan pekerjaan. Jadi kalau di rancangan pekerjaan ini kan sama aja kayak desain pekerjaannya. Kalau yang saya dapat jawabannya itu yang pertama ada elemen organisasi, terus yang kedua elemen lingkungan, ketiga elemen perilaku, terus itu elemen kepribadian dan elemen fungsional. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu, dipersilakan. Saya mau bantu. Silakan link kita, Ervita. Silakan Vita. Boleh Kakak dibantu? Ya, silakan kalau mau bantu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Faustin, NPM 19211. Jadi di sini tadi untuk Kak Rizal nanya metode apa aja sih di dalam apa nih pekerjaan ya tadi apa Kak? Ya. Jadi di sini jadi di sini metodenya itu ada 2 Kak. Metode simplikasi dan metode perluasan kerja. Untuk tadi sebenarnya udah dijelasin sama Pak Sunarto sendiri. Untuk metode simplikasi itu dia itu seperti contohnya nih, Vira kerja di kantor pos. Nah, untuk surat-surat pengantaran semua Vira yang urus, tapi itu terlalu berat. Jadi dibagi tugas. Jadi ada yang ngantar, ada yang buat surat. Itu contoh metode simplikasi. Jadi lebih menyederhanakan pekerjaan tersebut. Sementara metode perluasan kerja yang tadi juga sudah diberikan contoh oleh Pak Sunarto. Contohnya saya direktur di perusahaan, contohnya saya bagian keuangan di perusahaan BCA. Nah, tapi ini yang bagian nyetor uangnya sakit. Jadi nggak mesti karena dia sakit, nggak bakal disetor-setor dong uangnya. Jadi ada yang gantikan. Kegunaan dan keuntungannya apa sih untuk metode perluasan kerja itu? Supaya pekerjaan itu tidak terlalu monoton. Jadi lebih memperluas secara horizontal dan vertikal lah untuk skill dan lain-lain. Terima kasih, maaf kalau kurang jelas. Baik, Vira, terima kasih ya bisa ngasih tambahan masukan dan bagus. Perlu saya tambahkan sedikit perihal jangan pernah Anda takut untuk melakukan pekerjaan teman Anda, atasan Anda, atau bawahan Anda. Ya, saya katakan bahwa tugas itu bisa dilimpahkan, tapi tanggung jawab tidak. Ya, kalau atasan berhalangan, maka bawahannya second layer-nya yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas-tugasnya. Maka second layer-nya melakukan tugas-tugasnya, tapi tanggung jawabnya tetap pada atasan. Ya, nah ini fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Nah ini sebenarnya kaderisasi ya.
di satu saat nanti Anda ada kesempatan untuk promosi, Anda sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dihandle oleh atasan Anda. Nah, atasan Anda itu suatu saat kalau tidak promosi, mutasi, atau ya berhenti ya kan itu, demosi atau berhenti. Siapa yang akan menggantikan? Ya tentunya Anda yang sudah terlatih, yang biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang atasan kerjakan. Nah, itu namanya juga fungsi kaderisasinya berjalan, ya kan? Bisa kata Vira tadi bisa vertikal, bisa juga horizontal. Horizontal dia bisa melakukan pekerjaan yang di atasnya dia, ya di sampingnya dia, di bawahnya dia juga. Ya, jadi multi ya, multi. Kalau Anda menutup diri, kalau di perusahaan, oh maaf Pak, saya nggak bisa gitu ya. Ya, maka orang lain akan sulit percaya kepada Anda satu saat ada kesempatan untuk promosi, ya, ada kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi karena Anda menutup diri, ya. Ya, jadi spesialisasi tadi bukan berarti kita menutup diri untuk mengembangkan keahlian kita di bidang yang lain, ya kan gitu. Tetapi tanggung jawab itu tetap pada orang yang memiliki spesialisasi tadi. Kalau kita kan sifatnya membantu. Tapi dengan membantu kita dapat pengetahuan baru. Saya berikan contoh. Waktu saya jadi salesman atau sales atau marketing, saya selalu membantu apa yang dikerjakan supervisor saya. Bikin laporan, membuat forecast, stok, dan saya juga membantu administrasi. Saat jam istirahat siang, jam 11:30, saya bilang, kalian istirahat aja biar saya yang input, saya ngentry, ya, input SO, ya. Saya input, padahal itu pekerjaan administrasi. Saya dapat pengetahuan bagaimana proses ngentry, ya, dari order sampai menjadi faktur. Kemudian saya dapat pengetahuan juga saat bikin laporan supervisor saya, ya kan? Kemudian saat saya ada waktu luang, saya ke akunting, izin, saya boleh nggak masuk ruang akunting? Boleh gitu kan. Membantu nyusunin faktur pajak gitu. Jadi saya tahu faktur pajak itu apa. Oh, ada PPN 10% dari setiap penjualan. Saya tahu. Kemudian juga saat kasir sibuk, uangnya banyak ya, mungkin berapa kantong kresek gitu uang, kita bantu ngitungkan aja, tapi tidak masuk dalam ruangannya, kita bantu menghitungkan. Nah, kita dapat pengetahuan beberapa hal ya yang kita lakukan. Itu juga saat di gudang gitu kan. Gudang lagi full pekerjaannya overload gitu ya. Kita bantu mulai penyiapan barang sampai masukkan barang di mobil. Tapi membantu bukan berarti kita tanggung jawab. Membantu berarti itu juga hanya meringankan tugas. Tanggung jawabnya tetap kepada yang memiliki spesialisasi tadi. Suatu saat apa gunanya buat kita? Ya saat saya dipromosikan waktu itu ke cabang lain gitu kan, di Palembang sana. Nah, supervisor yang lama mengundurkan diri, administrasi berhenti, ya salesnya tua-tua. Ya saya biasa udah. Jadi mengerjakan sesuatu yang buat saya tidak asing. Ngentri faktur biasa sampai jadi faktur kan. Handle yang lain biasa. Nah itu kelebihan-kelebihan yang mungkin akan kita dapatkan saat kita jadi pimpinan cabang, ngerti proses A to Z gitu. Proses dari A sampai nanti keluarnya Z itu. Mulai dari order sampai jadi duit lagi gitu tahu. Nah itu manfaat yang kita peroleh. Jadi kalian nanti saat bekerja atau sekarang yang sudah bekerja, jangan pernah Anda menutup diri untuk membantu yang lain. Membantu yang lain itu pasti ada manfaatnya. Jadi dapat spesialisasi baru gitu, spesialisasi atau pengetahuan baru yang tidak Anda tanggung jawab di situ, tapi dapat pengetahuan. Suatu saat nanti Anda akan dipercaya bertanggung jawab secara global, Anda tahu betul ya bagaimana mengambil keputusan. Itu manfaatnya. Mungkin gitu ya, cukup ya. Silakan kelompok 4 untuk closing statement. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang lebih lengkap. Sekian dari kelompok kami. Jika kami merasa dalam penyampaian
Ada yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf karena kesempurnaan yang milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Manajemen MSDM. Baik, sebelum saya stop dulu ya.